Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bushra lana nilna al-muna zala al-ana wa falhana والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلهانا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قر أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قر أعينا هذا جمال المصطفى أنوار لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلهنا يا طيب ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيب ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلهنا يا روضة الهدي شفيع وصاحبيه والبقيع يا روضة الهادي شفيع وصاحبيه والبقيع اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلها والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلهنا. Enaknya kalau ada kompang, mak tengok lolo maknya kalau lepas pula orang memainkan. Tapi kalau yang tak pas memainkannya macam belek pocakan yang tokok jadi ini. Ya Rawdatul Hadi Syafi' ya sahibaihi wal baqi'. Maksudnya ya Rawdatul Hadi Syafi' yang memiliki yang di Raudah. Yang di Raudah itu kan Nabi Muhammad. Sahib Syafi', saya Syafi' yang memberikan syafaat. Sahibaihi wal baqi'. Sahibaihi wal baqi'. Si sahib maksudnya yang dikuburkan di situ dan baqi'.
Uktub lana nahnul jami'. Tuliskanlah bagi kami ziyaratan li habibina, termasuk orang yang ziarah ke makam Nabi kita. Jadi walaupun kita di sini, tapi ada doa kita, hajat kita untuk bisa berziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadinil amin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulihil amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Qala 'ala an-nabiy lisani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin washkuril lillahi in kuntum iyyahu ta'budun wasbir wa ma sabaruka illa billah wa qawluhu wa tabattal ilaihi tabdila ay akhlis ilaihi ikhlasan wa nahwi dhalik. Min ayatin kama nassa 'ala al-amri bis-salati was-saum fama laka aqbalta 'ala as-salati aw as-saum wa tarakta hadhihi al-fara'id wal amra bihima min rabbi wahidin fi kitabin wahid bal ghafal an minha bi fatwa man asbaha bi ajlin hadhihi mashghufun hatta sayyara ma'rufan munkara wa munkara ma'rufa wa man ahmala al-ulum allati sammaha Allah fi kitabihi nura wa hikmata wa huda wa aqbala ala ma bihi yaktasibul haram wa yakunu musidatun lil hutam. Amma takhafu ayyuhal mustarshidu an takuna mudayyan li shay'in min hadhihi al-wajibat bal li aktsariha wa tashtaghilu bis salati at-tatawwu' was-saum an-naflin fatakunu min la syai'in farubbama anta masirun ala ma'siyatin min hadhihi al-ma'asi tastawjibu biha an-nar wa tatruku mubahan min ta'ami wa syarab atau kama qala. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ini ilmu kemarin ada dua, ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Ilmu zahir salat, puasa, zakat, ilmu zahir. Ilmu batin, tawakal, ridha, sabar, ikhlas, itu adalah ilmu batin. Kedua-duanya mesti sejalan. Tak bisa ilmu zahir saja tanpa ilmu batin, atau ilmu batin saja tanpa ilmu zahir, juga tak bisa. Maka kedua-duanya sama. Fatawakkal in kuntum mu'minun. Bertawakal jika kamu mukmin. Itu dalil tentang ibadah batin. Kemudian wasbir, sabar. Kemudian ikhlas. Seluruhnya itu adalah dalil tentang ilmu batin. Maka kata Imam Ghazali, banyak ayat-ayat menjelaskan perintah tentang puasa, tentang salat. Famalaka aqbalta 'ala salati aw saum? Bagaimana mungkin puasamu, salatmu itu diterima oleh Allah wa tarakta hadhil faraid, sedangkan engkau meninggalkan yang fardu. Yang fardu maksudnya tadi tawakal, sabar, syukur, ikhlas. Kita tidak ada yang empat ini. Sedangkan kita puasa juga, salat juga. Salat kita takkan diterima, puasa kita takkan diterima, kata Imam Ghazali, kalau yang fardu ini pun tidak kita amalkan. Yang fardu itu yang mana? Tawakal, sabar, syukur, ikhlas. Ini namanya ibadah batin. Jadi maksud Imam Ghazali, supaya Allah terima ibadah zahirmu, maka lakukan jugalah ibadah batinmu. Yang kedua-duanya sama-sama hukumnya fardu. Nah gitu. Awak sembahyang juga tapi tidak tawakal, ya tidak Allah terimalah. Kita salat juga tapi tak ikhlas, tidak Allah terima. Kita apa lagi? Kita puasa tapi puasa tidak ikhlas, tidak diterima. Maka oleh karena itu ada puasanya orang khawas, ada puasa khawasul khawas, ada puasanya orang awam. Kalau puasa orang awam ya sahur sampai beko menahan sampai waktu berbuka. Nyadang lolok dia nyale. Itu puasanya orang awam. Ada puasa orang khawas, dia ibadah, dia puasa tapi di dalamnya ada ibadah. Ada dia laksanakan khatam Quran, dia puasa. Ada lagi tingkat puasanya orang khawasul khawas. Dia puasa
dia beribadah dan telinganya ni tak mendengar satu kalimat apapun kalimat yang haram. Mulutnya tak banyak berbicara yang haram. Apalagi perutnya keinginannya pun tidak banyak dengan keinginan-keinginan yang haram. Ini puasa orang khawasul khawas. Jadi kata Imam Ghazali, engkau salat, engkau puasa, famalaka akbalta, takkan mungkin diterima salatmu, puasamu, sedangkan ada ilmu yang wajib juga tapi engkau tinggalkan. Mana itu? Engkau tak tawakal, engkau tidak ikhlas, engkau tidak sabar, engkau tidak syukur, maka itu ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang makamnya orang tingkat tinggi lain. Kita salat tapi ikhlas kita ayah. Kadang untuk salat tu pun terpaksa kadang bagain. Untuk salat tu pun terpaksa. Jadi kalau dikaji-kaji dengan kaji kacamata tasawuf ini, mungkin salat kita selama ni mungkin tak ada yang diterima mungkin ini. Ya, mungkin tak ada yang diterima. Kalau tidak ikhlas pun payah. Syukur tidak pula. Tawakal tidak pula. Ikhlas jauh pula lagi. Jadi maksud Imam Ghazali ini, sebagaimana ibadah zahirmu kamu lakukan, maka ibadah batinmu lakukan pula lah dia. Nah, begitu dia. Awak lainnya lillahi ta'ala berbaca juga, tapi di dalam hati lain lagi. Lillahi ta'ala di mulut, usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Iyalah dibaca lillahi ta'ala. Cuma ada keterpaksaan baru kita ibadah. Kalau tak dipaksa tak ibadah kita. Kita ada dipaksa. Kadang dipaksa oleh anak, "Ma belum mama solat lagi, ma." "Ya apa? Belum solat lagi." Dipaksa. Kadang sedang musafir dalam perjalanan, "Di mana berhenti kita solat bi?" Karena anak mengingatkan. Keinginan awak kadang tak je ingin. Jadi ada keterpaksaan kita untuk solat. Berarti belum dapat kita yang batin ini. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah, "Bisalati was-saum fama laka aqbalta 'ala salati aw saum wa tarakta hadhil faraid." Engkau salat, engkau puasa, mana mungkin puasa dan salatmu itu diterima oleh Allah sedangkan engkau meninggalkan yang fardu. Maksud yang fardu itu tadi apa? Tawakal, syukur, ridha, sabar. Kita tak ada itu. Ya, perintah keduanya itu sama dari Tuhan yang satu di kitab yang satu. Perintah salat dalam Al-Quran, perintah tawakal juga dalam Al-Quran, perintah puasa dalam Al-Quran, perintah sabar dalam Al-Quran, perintah syukur dalam Al-Quran, perintah zakat dalam Al-Quran. Sama-sama. Cuma kenapa kita menyebutkan diri dengan yang di atas saja sedangkan yang di bawah tidak? Kenapa kita menyebutkan diri dengan salat, dengan zakat, dengan puasa, dengan haji, dengan umrah? Umrah bahkan setiap tahun berangkat umrah 5 kali, 6 kali berangkat umrah. Sedangkan yang wajib juga tak kita pedulikan. Sabar kita sudah sabar apa belum? Tawakal sudah tawakal apa belum? Kemudian syukur, sudah syukur kita apa belum? Begitu dia. Bal kata Imam Ghazali, bahkan ghafalta anha, bahkan kita lalai daripada yang 5, yang 4 ini. Kita lalai dari sabar. Jarang kita mengkaji sabar lebih dalam. Jarang kita mengkaji bab tentang tawakal. Jarang kita mengkaji bab tentang sabar. Jarang kita mengkaji bab tentang ikhlas. Lalai. Fala ta'rif syai'an minha bi fatwa man asbaha bi'ajlin hadhihi masywufan. Dan bahkan kita tak kenal sama sekali dengan apa itu sabar, apa itu tawakal, apa itu ridha, apa itu syukur, apa itu ikhlas. Jarang sekali kita mengkaji tentang itu. Itu. Jadi maksud Imam Ghazali ini, sebagaimana kalian mengkaji fikih syariat, kaji pula tasawuf. Itulah secara tidak langsungnya Imam Ghazali. Jangan kalian sibuk juga mengkaji tentang wudu, tentang salat, tentang puasa, tentang zakat. Tapi kalian tak mengkaji tentang sabar. Kalian tak mengkaji tentang tawakal. Kalian tak mengkaji tentang ikhlas. Kalian tak mengkaji tentang syukur. Itu dia. Jadi sebagaimana kita mengkaji fikih, kaji pula lah tasawuf. Begitu dia. Awak jarang-jarang kita
Apalagi dalam fikih, dalam hadis. Hadis bergelimut berkecimpung dalam dunia hukum, fikih macam tu juga. Tasawuf ni lah baru mencuba-cuba tasawuf. Kok lekan sampai pula. Mau tahu kok lah 20 lockdown sekali lah ya, tak adalah itu dah terhenti pula ngaji ngaji tasawuf. Oh baru nak memulai ngaji tasawuf baru. Lockdown di mana-mana dah mulai sekarang ni. Dah banyak ni. Nama varian baru pula nama sekarang lagi. Nasallallahu alaihi. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Allah selamatkan kita, generasi kita, keluarga kita, anak, isteri, suami daripada bala dan wabak ya arhamar rahimin. Ada sekarang varian baru katanya. Cuman ke Riau belum masuk. Nasallallahu alaihi. Jadi ya, kita selama ni sebut dengan kalau dah berbicara hadis tu bicara hukum. Kalau bicara fikih bicara hukum, bicara tasawuf ni dia. Padahal penting kata Imam Ghazali. Kalian salat tapi kalian tak tawakal. Kalian salat tapi kalian tak sabar. Kalian puasa tapi kalian tak sabar. Kalian tak tawakal. Bagaimana mungkin salat kalian diterima oleh Allah kata Imam Ghazali? Bagaimana mungkin puasa kalian diterima Allah sedangkan yang fardu ini pun banyak kalian tinggalkan? Nah gitu. Awak belum tawakal kita belum lagi Pak. Belum. Puasa itu tak tawakal kita. Bukti tak tawakalnya mulai habis salat zuhur lah ancang-ancang kita mencari pembekalan untuk apa yang dimakan untuk berbuka tu tak tawakal namanya itu. Tak tawakal gitu. Nanti ba'da asar keliling-keliling lah. Nampak salah lauk boleh terasa lomak sodo itu. Nampak nanti apa lagi serumput laut, kelapa muda, apa boleh? Sampai ke rumput-rumput pun awak makan. Tawakalkah itu? Tak tawakal. Sabarkah itu? Belum sabar. Alun ni waktu berbuka lah mencari makanan gitu, lah mencari minum, tak sabar. Jelas tak sabar kita. Jadi kata Imam Ghazali, "Fama balaka akbalta?" Mungkinkah puasamu diterima kata Imam Ghazali, sedangkan engkau tak tawakal? Mungkinkah puasamu, mungkinkah zakatmu, mungkinkah salatmu diterima sedangkan engkau tak ikhlas? Imam Ghazali kata, engkau tak ikhlas. Ya Allah. Memang kalau awak pakai madrasah Imam Ghazali, memang luar biasa. Maka orang-orang yang sukses kita tengok ulama-ulama yang arif billah itu, yang memang beramal dengan metode Imam Ghazali itu luar biasa. Masya Allah. Saya punya satu guru namanya Syekh Sufyan Ali, hafizahullah. Itu betul-betul Minhajul Abidin ini jadi pegangan beliau. Saya khatam jilid 1, jilid 2 dengan beliau. Ada satu lagi di Mesir, Syekh saya namanya Syekh Abdullah Ahmad Hajin. Itu memang pegangan beliau Imam Ghazali. Dalam tasawuf Imam Ghazali pegangan beliau. Memang Masya Allah luar biasa. Biasa aja. Sakit-sakit, bawa ke rumah sakit, nak niu je dah. Tak katanya lah. Sakit lah 2 hari, nak makan lah 3 hari, sampai seminggu. Nak niu dah. Nya sehat surang aja rumah katanya. Amat singit Syekh tu. Bawa lah, tak je. Apa betul ke Syekh? Tak niu. Kalau engkau berubat ke rumah sakit, berarti engkau tak rida dengan pemberian Allah. Kamu masih ingat. Bawa lah Syekh kami kan. Walah, apa pula kerja? Itu kan pemberian Allah. Sehat tu pemberian Allah juga. Sakit itu pemberian Allah juga katanya. Kalau engkau berobat, berarti engkau tidak rida dengan pemberian Allah ni. Tolak dah awak boleh tu. Tak. Awak cik mengaji je, mengamalkan tapi bila-bila. Awak cik mengaji, mengamalkan yang tu. Awak baru demam-demam ketek lah. Tak datang saja lah, datang pengajian. Demam ayam namanya. Alhamdulillah tu berubah pula lah tu. Tanya ke doktor, cari doktor kan. Tu Syekh Sufyan Ali satu, Syekh Abdullah Ahmad Hajin satu, saya perhatikan. Demam, sakit. Datang kami ke rumah pergi mengaji tu. Padahal beliau dalam apa tu? Tak diizinkan, anak tak mengizinkan. Jadi kata anak beliau, tak usah ngaji lagi, ayah sakit. Habis sakit jangan ngaji lagi. Isteri beliau macam tu. Yalah, tak apa dah, balik kami. Balik tu, imbau si Anu je. Mananya suruh yang ke Siko kan. Datang, beliau sedang berbaring tengok kitab. Macam itu. Tapi memang Masya Allah orang luar biasa. Tak ada nyimpan duit di bank, tak ada.
ikut apa politik apa segala macam ni tak. Masya-Allah, ni orang-orang pokoknya orang yang memegang teguh prinsip dan cara madrasahnya Imam Ghazali memang orang-orang yang pilihan-pilihan Allah seperti ini. Pilihan Allah. Sampai luka tangan beliau. Orang luka itu mesti dijahit. Nah ni dah. Nah ni dijahit dah. Tak katanya. Ya kerja betadin tinggal kekekan sedang. Tunya pakai apa? Nah ni mesti dijahit. Tak katanya. Kaji tadi dia itu kan redha Allah katanya. Itu kan pemberian Allah katanya. Kalau engkau berobat berarti engkau tak redha dengan pemberian Allah katanya. Untuk apa? Jangan kau baca radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Nah. Tak ada. Memang tak ada tandingan. Kalau ulama-ulama dulu tu dengan kita hari ini tak ada. Awak kau lah manjo dalam belajar. Manja dalam mengaji. Manjo. Lampu, AC, manja gitu. Sudah tu beko ada pula. Ada mana Rashid? Ada goreng Syed. Ada goreng, ada kopi, manja gitu. Indak juga niat beribadah tu. Maka kata Imam Ghazali itu, kita yang hidup di akhir zaman ni berbeda dengan orang yang di zaman dulu tu. Kita yang di zaman ini beribaratkan orang yang di zaman dulu tu beribaratkan menjahit baju di malam hari, di saat gelap malam hari menjahit baju. Bisa hasilnya orang dulu tu sama dengan kita menjahit baju yang terang benderang hari ini. Maksudnya dulu banyak ujian cobaan mengaji. Kini juga banyak ujian cobaan. Cuman ujian cobaan yang gini ini tidak separah ujian orang dulu. Dulu dengan cuacanya panas lagi. Dingin kalau pas musim dingin itu. Lampu tak ada lagi. Jarak jauh kendaraan tak ada. Luar biasa. Maka mereka orang-orang yang oleh Allah jaga. Maka hatta sayyara ma'ruf, sampai engkau tak tahu, tak kenal engkau apa itu tawakal, karena tak belajar. Apa itu ikhlas, apa itu sabar. Engkau tahunya salat, engkau tahunya puasa, engkau tahunya zakat, kata Imam Ghazali. Sedangkan engkau tak tahu apa itu sabar, apa itu ikhlas, apa itu tawakal. Engkau tak pernah pelajari sehingga engkau tak tahu sama sekali. Hatta sayyara, sampai engkau mengenal yang ma'ruf itu sebuah kemungkaran. Yang elok tu anggap mungkar. Yang mungkar tu kita anggap pula elok. Kenapa? Karena tidak mengetahui yang tadi. Wa man ahmala al-ulum allati sammaha Allah fi kitabihi nura wa hikmah wa hudan wa aqbala ala ma bihi yaktasibul haram wa yakunu musayyidatu lil hatam. Dan siapa yang lengah dia dengan ilmu, yang menamakan akan ilmu tu oleh Allah dengan nur, cahaya. Maksudnya ilmu apa tadi tu? Ilmu batin. Ilmu batin maksudnya ikhlas, tawakal, ridha, sabar, syukur. Itu semua Allah beri nama ilmu tu dengan ilmu nur, dengan ilmu cahaya. Wa hikmatan, dan dengan ilmu hikmah. Wa hudan, dan ilmu petunjuk. Wa aqbala ala ma bihi yaktasibul haram wa yakunu musayyidil hutam. Maka wa aqbala, dan menentang ala ma bihi, di atas ma bihi, ya, berlawanan kita dengan ilmu tadi tu. Kita menganggap remeh ilmu tadi sehingga kita berlawanan, maka kita mendapatkan perolehan haram, dosa, maksiat, dan kita pun akan memperoleh perkara yang hina, dan yang hina itu untuk kita selamanya. Kenapa? Karena tidak ada tahu tu apa tu tawakal, apa tu apa itu ikhlas, apa itu. Fa amma takhafu ayyul murtasyidun. Adapun takutlah hai orang-orang yang mencari jalan yang benar, bahwa engkau menyia-nyiakan akan yang wajib ini. Takutlah, jangan sampai wak sia-siakan apa itu ilmu-ilmu batin tadi. Tashtaghilu bis salati tatawwu'. Engkau menyibukkan diri dengan salat-salat sunat, puasa-puasa sunat.
Fatakunu fi la syai'in. Tapi itu tidak ada sedikit pun memberi manfaat kepadamu. Sembahyang sunat rajin, puasa sunat rajin, tapi tidak ada. Kenapa tidak ada? Rubbama anta masirun ala maksiyah. Bisa saja engkau jatuh kepada maksiat. Engkau puasa tapi puasa engkau dihitung puasanya maksiat. Engkau salat tapi salat engkau dihitung kepada salatnya maksiat. Kenapa kok bisa? Karena engkau tidak mengetahui ilmu batin. Awak puasa je tapi terpaksa, maksiat tak? Maksiat. Awak salat je tapi mau pek di dalam salat, maksiat tak? Maksiat. Nah, jadi kata Imam Ghazali, rubbama anta masirun ala maksiatin. Bisa jadi engkau melakukan puasa tapi puasa tadi maksiat. Engkau melakukan salat sunat tapi salat sunat engkau tu maksiat. Kenapa? Karena tak mengetahui tawakal, tak mengetahui ikhlas, tak mengetahui syukur, tak mengetahui ridha, tak mengetahui dan lain sebagainya. Nah, hati-hati. Ya. Dek terpaksa berpuasa awak. Yalah puasalah daripada nak puasa pada kawan beku puasa sadonya awak seorang tak puasanya puasalah awak. Kan terpaksa puasa. Maksiat. Malu awak seorang aja makannya puasalah awak. Puasalah awak kan terpaksa puasanya tu. Ketika salat sunat, orang salat sunat sadonya. Cik awak je tak? Malu awak tak salat sunat lah awak terpaksa maksiat jadi. Itu kata Imam Ghazali. Cuma awak tak tahu itu maksiat. Kenapa kita tak tahu itu maksiat? Karena tidak ada ilmu tentang itu. Tastaujibu bihanar. Kalaulah salat sunat tapi dianggap maksiat, kalaulah puasa sunat tapi ternyata itu dinilai maksiat, fahadhil ma'asi tastaujibu bihanar. Kalau begitu, itu nanti yang kita khawatirkan akan memasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hati-hati. Wa tatruku mubahan min ta'amin, dan meninggalkan yang mubah yang boleh, ma la yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarkihi. Tidak beri pahala mengerjakannya, tidak pula wak berdosa kalau meninggalkannya. Mana dia? Minat ta'am, tidak wak makan no. Au syarab, tidak pula wak minum. An-naum au naum, ndak pula wak tidur. Tabtaghi bihi qurbatan ilallahi azza wa jalla fatakunu fi la syai'. Ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan tidur, sibuk diri kepada Allah. Wak puasakan diri kita, kemudian menyebutkan diri kita cukup berzikir kepada Allah. Fatakunu fi la syai'. Itu pun tidak ada manfaatnya untuk kita kalau kita tidak tahu yang tawakal, ridha, syukur, ikhlas dan sabar tadi. Jadi Imam Ghazali ini ingin memberikan pandangan kepada kita, ilmu batin ini penting. Nah, gitu dia. Jangan sibukkan dengan casing, tapi di dalamnya juga penting. Nah, casing tak ada, kalau isinya aja ada, tak jelok dah kata Imam Ghazali. Tapi sejalan, casingnya ancak, di dalam pun juga ancak. Wa asyaddu min zalika kullihi innaka takunu fi asril amal wal amalu ma'siyatun mahdhatun fatadhannuhu niyyatun khairin bijahlika bil farqi bainahuma wa taqaribuhuma wa taqaribihima fi ba'dil wujuh. Dan yang lebih parah lagi kata Imam Ghazali, wa asyaddu min zalik. Ada lagi yang lebih parah daripada itu kata Imam Ghazali. Apa? Seluruhnya annaka takun fi asril amal. Engkau berada pada orang yang panjang angan-angan. Banyak angan-angan. Sudah iko buat, iko pula dibuat juga. Sudah itu iko pula lah. Siap itu. Banyak betul angan-angan yang kawak kerajokan. Wal amalu maksiatun, dan panjang angan-angan itu adalah maksiat mahdah, maksiat yang nyata. Maka engkau mengira itu niat engkau niat yang baik, tapi dengan engkau jahil, dengan engkau bodoh, engkau tak bisa membedakan mana yang benar-benar engkau kerjakan, mana yang tak bisa, maka keduanya itu pun tidak akan engkau lakukan dan seluruhnya menjadikan engkau jauh daripada Allah.
Angan-angan banyak. Sudah beko balik dari pengajian go, beko pulang ke rumah. Sebelum tidur beko ambil uduk, solat 2 rakaat, baca surah Al-Muluk. Baca surah Al-Muluk, kemudian baru tidur. Angan-angan, rencana. Tapi kita lupa mengkondisikan kepada, menyerahkan urusan itu kepada Allah. Mestinya siap wak baca itu tu wak sampai biiznillahi wa quwwatihi, biiznillahi wa quwwatihi, dengan izin Allah. Kau tak ada dah. Mereka pulang ke rumah, ambil uduk, salat 2 rakaat, baca surah Al-Muluk, kemudian lalu. Macam itu saja. Niat baik. Ternyata yang seperti itu pun tidak elok. Kenapa? Karena masih dianggap itu bagian daripada panjang angan-angan. Jadi bagaimana supaya itu jangan menjadi yang panjang angan-angan? Buat di belakang, insyaallah bihaulihi wa quwwatihi, dengan izin Allah, dengan dengan daya dan upaya daripada Allah. Jangan terputus kita sampai situ saja. Atau panjang angan-angan yang betul-betul ada maksiat di dalamnya, sehingga niatnya tadi itu niat yang baik. Ternyata niat yang baik, di dalam niat yang baik tadi ada hal yang tak elok di dalamnya. Kalau saya nanti kaya, saya buat sekolah gratis untuk anak yatim piatu. Nanti anak yatim piatu ni saya sekolahkan, nanti dia berhasil, nanti dia dapat pekerjaan, nanti saya minta uang dari mereka. Nah, jadi awalnya niatnya elok, membuat panti asuhan untuk sekolah anak yatim. Tapi ada terbesit di belakangnya apa? Kalau anak yatim tadilah berhasil, pastinya balik beko jasonya. Itu yang dimaksud itu. Niatnya elok, tapi di ujungnya ada yang tak bagus ni. Syaitan, kalau syaitan itu mudah saja dia merusak amal kita. Khair, insyaAllah, dan pekan depan akan kita sambung. Ini tentang panjang angan-angan. Fi asiril amali wal amalu ma'siyatun mahdah. Tentang panjang angan-angan. Panjang angan-angan ini sesuatu perkara yang ya termasuk maksiat batin. Kita dirusak oleh panjang angan-angan. Maka ada sebuah ungkapan mengatakan, orang yang panjang angan-angan, siang diganggu dek menghayal, malam diganggu dek mimpi. Siang sibuk dek menghayal tadi. Menghayal. Apa menghayalnya? Nih cubalah dan dapat jadi minantu apa tu ha. Ni umpama ada kenalannya orang kaya kan. Orang kaya, langsung dia hayalkan. Kalau dan dapat minantu apa tu, mak dan bawa to Camry. To Camry dan japuk kawan dan tu dan bawa pergi makan nasi uduk. Sudah tu hayal. Malam tabuk mimpi. Itu yang dimaksud itu. Orang yang panjang angan-angan, siang diganggu oleh menghayal, malam diganggu oleh mimpi. Maka tak boleh. Panjang angan-angan itu tak boleh. Tak boleh. Maka termasuk dia dosa batin. Dosa batin. Kalau dan kerajo, kalau dan mendaftar di situ, melamar dan di situ dapat gaji 10 juta. 10 juta. Pengeluaran ada sekitar 4 juta, dapat 6 juta. 6 juta setahun ada sekitar 60 juta. Oh, bisa juga kan. Kemana? Pergi jalan-jalan pas libur. Kemana? Ke Ancol, ke Puncak. Kemana? Yalah. Malamnya, alun dah dapat kerajo tu lah diganggu dek mimpi. Lah dibawa dek mimpi ke siko. Jago tu sakitnya tu di siko tu sakitnya tu. Mana nikmat dalam mimpi? Ketika jago tu sakit dalam mimpinya nikmat. Tapi ketika bangun itu tu, rupanya mimpi. Itulah dia. Orang yang panjang angan-angan, siang diganggu dalam khayalan, malam diganggu oleh mimpi. Maka tidak elok. Maka Nabi mengatakan dalam hadis tu, apa kata Nabi? 2 yang paling aku takuti, kata Rasulullah, terhadap umatku, kata Nabi. 2. Aku tak takut syirik terhadap umatku, tak takut. Yang aku takutkan cuma 2, kata Rasulullah, terhadap umatku. Yang pertama apa? Riya. Yang kedua tulul amal.
Ria satu, kemudian yang kedua panjang angan-angan. Itu yang paling ditakuti Nabi. Bahkan Nabi lebih takut daripada syirik terhadap umat Nabi. Dua kata Rasulullah. Ar-riya'u wa syirkul wa tulul amal. Ria dan panjang angan-angan. Rusak panjang angan-angan. Rusak. Nampak orang botol rancak lewat di muka awak, langsung menghayal tu. Mak, cubalah kalau denan punya muda itu tu. Kan rusak kita tu. Rusak. Stres. Orang gilo tu umumnya dek gara panjang angan-angan tu lah tu. Jadi kalau ingin gilo kita cocok lah panjang angan-angan. Nampak orang botol rancak muka awak. Nampak lo orang berjalan je bini ancak lo bini nampak dah awak. Mak, cubalah kalau denan di samping tu gini muda apa lah ndak ada kan. Rusak. Tulul amal, tak boleh. Panjang angan-angan maksiat. Maka kata Imam Ghazali, wal amalu maksiat. Maka kata Rasulullah, dua yang paling aku takutkan kata Rasulullah terhadap umatku, ar-riya'u wa tulul amal. Riya satu dan panjang angan-angan. InsyaAllah pekan depan akan kita bahas kembali. Pekan depan itu tanggal berapa? Jumat ya. 25. Kita tanggal 23 hari Rabu di Nurul Azhar, Syekh Usamah Said Al-Azhari hafizahullah. Itu ba'da zuhur kalau tak salah ya. Ba'da zuhur sampai nanti asar. Rabu tanggal 23. Kemudian Kamis malam Jumat. Kamis malam Jumat di tanggal 30. Tanggal 1 ya. Itu Buya Yahya di Masjid An-Nur insyaallah kita buat tabligh akbar tanggal 1 Desember 1 malam Jumat kan, Kamis malam Jumat Buya Yahya. Kemudian mungkin di Januari nanti mungkin itu Ustaz Adi Hidayat mungkin. Dan di akhir tahun kita lihat nanti mungkin kita juga ada buat tabligh akbar nanti. Kita coba undang masyayikh yang lain nanti insyaallah. Baik, khair. Besok subuh di Masjid Nurul Huda insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum.